Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Kita syukuri kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah, di mana hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan KBM untuk melanjutkan materi-materi yang kemarin sudah kita bahas. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, kita lanjutkan materi berikutnya. Kemarin kita sudah membahas masalah persamaan dasar akuntansi, di mana dalam proses persamaan dasar akuntansi kita mulai dengan transaksi. Jadi kita kalau mau membuat laporan, kita harus paham dulu transaksi keuangan yang kemarin sudah saya jelaskan secara garis besarnya, bahwa transaksi itu adalah suatu kejadian yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Tetapi juga di sini saya jelaskan kembali arti dari transaksi. Boleh kalian jelaskan bahwa transaksi itu adalah peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu perusahaan yang tercatat dengan suatu dukungan bukti. Jadi transaksi itu ada pendukungnya, yaitu pendukungnya bukti-bukti transaksi. Sedangkan contoh-contoh jenis bukti transaksi yang ada di lapangan, perlu kalian ketahui ada kwitansi. Kalian sudah tahu dan mendengar apa toh kwitansi itu. Kwitansi itu adalah bukti transaksi kas keluar atau masuk. Itu kwitansi. Kecuali kwitansi ada bukti transaksi faktur namanya. Apakah faktur itu? Faktur adalah bukti transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Kalau kita membeli secara tunai, buktinya adalah kas keluar. Kalau kita menjual secara tunai, buktinya adalah kwitansi kas masuk. Jadi kalau faktur itu khusus bukti transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Contoh bukti transaksi berikutnya adalah memo. Apakah memo itu? Memo itu bukti transaksi untuk menjelaskan di dalam satu perusahaan. Memo itu bukti transaksi untuk mencatat penyesuaian data atau informasi keuangan, tetapi khusus di dalam perusahaan antar bagian. Jadi di sini seandainya bagian produksi membutuhkan bahan kepada bagian gudang. Surat kecil yang diberikan tiap bagian itu namanya memo. Ya, itu memo. Jadi perlu kalian ketahui, memo itu untuk intern dalam perusahaan. Jadi setiap bagian itu kalau mau komunikasi dengan surat itu namanya memo. Sekarang transaksi keuangan. Transaksi dan pengaruhnya ya ke harta, utang, dan modal, pengaruh di aset, liabilitas, dan ekuitas. Harta perusahaan apabila bertambah, modal pemilik juga akan bertambah. Harta perusahaan berkurang, modal pemilik juga akan berkurang. Harta perusahaan berkurang, harta perusahaan bertambah. Jadi ada efek-efeknya atau pengaruhnya transaksi-transaksi itu ke setiap akun. Yang keempat, ada harta perusahaan bertambah, modal pemiliknya juga bertambah. Dalam istilah akuntansi itu yang biasa saya jelaskan ya, kemarin juga sudah saya singgung sedikit dengan bahasa-bahasa kita. Harta bertambah letaknya di debit, apabila berkurang letaknya di kredit, seperti itu. Itu perlu kalian hafalkan, kalian pahami. Dalam istilah akuntansi, harta perusahaan itu sama dengan aset. Ya. Jangan asing lagi, apakah aset itu adalah harta perusahaan? Modal pemilik atau ekuitas pemilik. Jadi nanti kalau ada soal-soal yang bahasanya bahasa
bukan bahasa kita, kalian jangan bingung karena itu sudah kita jelaskan bahasa-bahasa yang lain. Harta, aset, modal, ekuitas, liabilitas adalah hutang, seperti itu. Jadi jangan asing lagi istilah-istilah dalam akuntansi. Terus untuk berikutnya, bentuk persamaan akuntansi sudah kalian pahami kemarin bahwa harta sama dengan utang plus modal, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Di dalam persamaan akuntansi, ya, itu persamaan yang digunakan untuk menentukan modal pemilik, aset dan liabilitas bertambah atau berkurang, menghitung sisa modal pemilik, aset dan liabilitas. Aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan. Sedangkan kewajiban adalah hak atau klaim pihak kreditur terhadap sumber daya perusahaan atau suatu kewajiban yang harus diselesaikan oleh perusahaan. Itu adalah kewajiban, biasanya dikatakan utang. Kalau ekuitas adalah hak atau klaim dari pemilik perusahaan terhadap sumber daya perusahaan. Nih, jadi kalian harus paham bahasa-bahasa ini, jangan asing lagi untuk membahas masalah ekonomi dengan bahasa-bahasa asing. Pemahaman ekuitas, meningkatkan dan menurunkan. Investasi pemilik akan meningkatkan modal. Pendapatan akan menambah ekuitas. Sedangkan menurunkan ekuitas atau modal, penarikan oleh pemilik atau prive. Pemilik mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadinya. Itu akan menurunkan ekuitas atau mengurangi modal. Pengeluaran atau biaya-biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan itu akan mempengaruhi ekuitas atau modal. Sekarang bagaimana aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban dalam persamaan akuntansi disajikan dalam laporan keuangan. Aset, liabilitas, dan ekuitas dapat disajikan dalam bentuk laporan posisi keuangan atau neraca. Pendapatan dan beban dapat disajikan dalam bentuk laporan laba rugi. Berapa pendapatan yang diterima oleh perusahaan, berapa beban-beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Itu laporannya adalah laba rugi. Ekuitas, di dalam ekuitas itu ada atau bentuk laporan di mana bertambah atau berkurangnya dapat disajikan dalam bentuk laporan perubahan ekuitas atau modal. Berapa modal awalnya, ada penambahan atau tidak, ada pengurangan atau tidak. Pengurangan di sini bisa salah satunya adalah perusahaan mengalami kerugian atau pemilik mengambil keuangan perusahaan untuk keperluan pribadi. Perubahan kas awal menjadi akhir dapat disajikan dalam laporan arus kas. Jadi arus kas ini suatu perusahaan ada yang untuk laporan ekuitas pemilik, merangkum perubahan-perubahan yang terjadi pada modal pemilik selama satu periode. Laporan posisi keuangan melaporkan aset, kewajiban, dan ekuitas, harta, utang, dan modal. Laporan arus kas merangkum seluruh informasi mengenai arus kas, masuk dan keluarnya keuangan pada periode tertentu. Dalam 1 tahun biasanya. Yang termasuk harta itu ada harta lancar, harta tetap, harta tidak berwujud. Bisa kalian baca di literatur kalian. Kalau kalian hanya mempelajari apa yang saya sampaikan, itu kurang anak-anak. Jadi kalian bisa membaca literatur-literatur akuntansi. Kakak-kakak kalian yang dulu punya buku-buku bisa kalian pinjam. Terus buku-buku yang sekarang sudah dibagikan itu dibaca.
untuk menambah wawasan kalian. Apakah harta itu? Yang termasuk harta itu apa? Ada harta lancar, investasi jangka panjang, harta tetap, harta tidak berwujud. Apa harta tidak berwujud itu contohnya? Ada hak paten, hak cipta. Itu bisa kalian di dalam buku. Kecuali harta ada utang. Utang itu juga ada utang jangka pendek dan jangka panjang. Modal ada modal awal dan modal akhir. Jadi di dalam laporan keuangan kalian harus paham unsur-unsur yang ada di dalam laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada 3 anak-anak. Yang pertama laporan laba rugi. Yang kedua laporan perubahan modal. Yang ketiga adalah neraca. Kalau perusahaan memerlukan arus kas, jadi bisa dibuat arus kas untuk pendukung laporan keuangan. Yang perlu kalian ketahui di dalam menyusun laporan keuangan, itu mudah sekali anak-anak. Jadi kalian harus paham dulu unsur yang ada di dalamnya itu apa. Biarpun soalnya banyak, kalau kalian tahu unsur yang harus ada di dalam menentukan apa yang diminta, itu mudah. Contoh, kalian disuruh membuat laporan keuangan berupa laba rugi. Apa yang ada di dalam laba rugi? Unsurnya apa? Di dalam laba rugi itu hanya menghitung pendapatan dan beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Pendapatannya berapa? Dikurangi beban-beban yang dikeluarkan. Kalau pendapatan lebih besar daripada beban yang dikeluarkan, akan menerima laba. Tetapi kalau pendapatan lebih kecil daripada beban yang dikeluarkan perusahaan, namanya rugi. Nah, itu. 1 laporan keuangan masalah laba rugi. Laporan keuangan yang kedua yaitu laporan perubahan modal atau laporan ekuitas pemilik. Namanya berubah, itu pasti ada perkembangan. Kalau kalian berubah, oh dulu kecil sekarang besar, berarti ada perubahan. Di sini ada laporan yang kedua yaitu laporan ekuitas pemilik atau laporan perubahan modal. Namanya berubah, kalian harus tahu berapa modal awalnya. Selama 1 tahun, adakah investasi pemilik lagi untuk menambah modal? Atau mungkin pemilik justru mengambil untuk keperluan pribadi, itu akan mengurangi modal. Ada enggak selama 1 tahun itu laba bersihnya? Kalau laba akan menambah modal awal, kalau rugi akan mengurangi modal awal. Nah, di sini akan ketemu modal akhir. Awalnya berapa? Ada penambahan atau pengurangan? Ditemukannya modal akhirnya. Itu laporan keuangan yang kedua. 1 laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan, yang ketiga neraca. Di dalam neraca unsurnya ada harta, utang, dan modal. Itulah pembahasan materi hari ini. Babnya yaitu laporan keuangan yang terdiri laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Untuk materi-materi berikutnya kita lanjutkan minggu depan dan minggu-minggu berikutnya. Semoga kita tetap sehat. Kita tetap lancar dalam proses KBM daring. Semoga cepat berlalu COVID-19-nya. Kita bisa pembelajaran di sekolah. Kita ketemu tatap muka langsung. Kita saling berdoa. Semoga semuanya cepat berlalu dan normal seperti semula anak-anak. Jangan lupa kalian belajar. Kalian sudah kelas 12. Persiapan untuk episode terakhir dalam menentukan nilai kalian, baik itu ijazah maupun nilai ujian sekolah. Baik dan tidak, sukses dan tidak, tergantung diri masing-masing. Di luar diri kita hanya sebagai pendorong. Orang tua, guru, buku, lingkungan itu hanya pendorong kesuksesan kalian. Langkah titik
yang pasti adalah diri masing-masing. Itu perlu kalian camkan. Sudah anak-anak, kita tutup KBN daring hari ini. Semoga kita tetap sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.